Ya, insyaallah kepada Al-Ustaz Amrillah, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala kehormatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata ain. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama kita muliakan dan kita cintai, para alim ulama, para ajengan, para kiai, dan juga yang belum disebut tadi di belakang saya ini, mohon maaf, banyak juga para habaib yang hadir, para zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatid, para ustadzat, wabil khusus Syekhuna Al-Arif Billah Sahibul Fadilati wal Karamah Hadrat Syekh Kiai Arfan Abdullah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan lahir dan batinnya, Allah tumpahkan kepada kita ilmu beliau kepada kita semuanya, cahaya beliau, asrar beliau, sehingga insya Allah yang datang kemari hatinya yang mati dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya banyak masalah pulang, masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat, semua hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bil khusus Mbah Yai Jakarta, yang mulia pula Bu Nyai Malang beserta rombongan, dan juga hadirin hadirat jamaah sekalian yang semuanya mudah-mudahan mendapat rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirinya saya di sini karena waktu singkat, saya ingin sedikit mengulas pancaran percikan air lautan guru kita yang beliau sampaikan kepada kita. Dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, beliau menjelaskan ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Kalau secara syariat ini ayat membahas tentang ayat nasikh dan mansukh, tapi dalam ilmu tasawuf para aulia bil khusus, kalau tidak salah Syekh Abdul Hasan Asyadzili, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang yang namanya para wali-wali Allah itu tidak akan habis selama masih belum kiamat. Jadi kita sebagai umat yang beriman harus yakin para aulia illah itu bukan yang telah mati, bukan hanya sunan-sunan wali songo, bukan hanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abi Al-Hasan Ali Asyadzili, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua yakin dan mantap, dan bahkan insya Allah dipertemukan dengan para aulia illah yang masih hidup di alam dunia ini. Dan saya secara pribadi dan
Begitu banyak pula yang hadir di sini, insya Allah yakin guru kita Syekhuna Al-Arif Billah adalah seorang kekasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 ciri minimal orang yang ditandakan oleh Allah sebagai kekasihnya. Yang pertama, orang itu selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Minahus Saniyah dijelaskan, man wuffiqa lidawami dzikrillah faqad nalal mansyur annahu waliyun min auliyaillah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka dia telah mendapat tanda zahir seorang wali bahwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin lautan manusia yang hadir pada malam ini, dulu banyak kita goflah, kita lupa kepada Allah. Setelah Allah pertemukan kita dengan Syekhuna, guru kita, alhamdulillah mayoritas kita yang hadir di sini banyak menjadi orang-orang yang selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal, itulah berkah yang dinamakan seorang guru. Ketika seorang yang berjumpa dengan dirinya akan ada taksir, ada nur yang kemudian diikuti oleh murid-murid yang menjumpainya. Memang di sini ada satu keistimewaan dibandingkan para ahli zikir yang lain. Ada ahli zikir para wali yang tidak menggunakan tasbih. Tapi kalau di Pajadah, alhamdulillah, Syekhuna wa Syekhina mengajarkan cara agar kita banyak ingat kepada Allah adalah dengan selalu membawa tasbih. Kalau boleh jujur, dulu yang di sini kira-kira banyakkan orang yang rajin bawa tasbih apa tidak? Orang luar Pajadah kira-kira lebih banyak yang bawa handphone apa tasbih? Coba kalau boleh jujur, kalau kita pengen ingat banyak kepada Allah, yang sebenarnya lebih mendekatkan banyak zikir, bawa tasbih apa handphone? Tasbih apa handphone? Tasbih. Kalau kita bawa tasbih, insya Allah banyak ingat kepada. Kalau handphone, mungkin ada bacaan Qur'annya, mungkin ada hadisnya. Kalau kita megang handphone, kira-kira banyakkan urusan ingat Allah apa dunia? Allah apa dunia? Tapi orang banyak kira-kira lebih banyak bawa tasbih apa handphone? Orang umum jarang, mungkin zaman sekarang itu kalau umpama berangkat keluar rumah baru 10 atau 12 meter teringat ketinggalan tasbih. Orang sekarang kira-kira banyak yang balik nggak untuk ngambil tasbih? Kalau handphone ketinggalan 10 meter, 20 meter ketinggalan, kira-kira banyak nggak yang balik untuk ngambil kembali? Jawab yang mantap, banyak apa enggak? Jadi kalau memang ini kenyataannya, banyak orang yang pengen lupa Allah apa ingat sama Allah? Alhamdulillah kita sudah ketularan daripada nur asror Tuan Guru kita. Bahkan dalam satu kitab syarah Imam Bukhari hadisnya kan begitu, man ittakhadha subhatan liyadhkura biha kutiba minadz dzakirina Allah katsira dzakara biha am lam yadhkurha. Ini biar tambah mantep kita, makin banyak makin sering bawa tasbih. Rasul pernah berwasiat kepada seorang wali. Dalam hadis itu diceritakan, barang siapa orang yang membawa tasbih kemanapun dia pergi, dia niat untuk berzikir dengan tasbih itu mengingat Allah, kemudian dia tidak mengingat Allah, maka tetap saja kutiba minadz dzakirin akatsira, orang itu dihitung termasuk orang-orang yang selalu dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita zikir kepada Allah ataupun tidak, ketika kita bawa tasbih, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dihitung ingat sama Allah. Amin ya Rabbal. Kedua adalah sakho
Dermawan ciri seorang wali itu. Kita lihat tuan guru kita bagaimana tidak dermawannya beliau. Beliau bahkan lebih daripada 50%. Dalam satu keterangan, kalau orang sudah di atas 50%, tanda kewaliannya sudah muncul. Dan beliau bahkan di atas 75%. Insya Allah, yakin, mantap. Insya Allah beliau seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal. Dan terakhir yang ketiga adalah husnul adab. Bagaimana adab yang beliau ajarkan kepada kita. Kepada guru, bukan hanya guru daripada ilmu tasawuf, pada guru-guru yang mengajarkan dulu ketika di sekolah dasar dari jarak jauh beliau sudah turun. Makam yang jangankan masih hidup, sudah meninggal saja 10 meter beliau sudah turun tunduk, walaupun guru al-maghfurlah Syekhina Syekh Siddiq Allah sudah meninggal. Maka terakhir satu ungkapan, usluk masalikahum tudrik madarikahum. Kalau pengen kita dapat apa yang beliau dapati, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti beliau. Ikuti jalan beliau, ikuti apa yang beliau ajarkan. Ketika kita mampu mengamalkan apa yang beliau ajarkan, insya Allah kita menemukan apa yang beliau temukan dalam perjalanannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.